Bu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Apakah sehat pada hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sehat, Bu? Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu akan mencek kehadiran siswa pada hari ini. Siapa antara anak-anak Ibu yang tidak hadir pada hari ini? Coba lihat teman di sebelahnya, Nak. Siapa yang hadir? Hadir semuanya, Bu. Fajri, Bu. Siapa? Hadir, Pak. Fajri, Bu. Rahmat. Ada keluhan sakit izinnya, Rahmat? Ada, Bu. Ada. Berarti kategori absen ya, Rahmat? Ya, Bu. Ya. Kalau seandainya anak tidak hadir, tolong kirim suratnya ke saya, Nak. Ya, Bu. Nanti saya sampaikan, Bu. Ya. Kemudian lagi, ini masih ada sampah yang berserakan di bawah mejanya. Silakan diambil dan dibuang ke tong sampah. Di Saru Fitri boleh. Sebab kebersihan itu adalah bagian dari Saruk Padu Rahman ko ba ako? Dah. Kolaborasi Pilih, Bu, ya. tadi. sudah. Baiklah Anda semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat mengikuti proses belajar pada hari ini. Kemudian sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar ini akan dipimpin oleh Afif. Silakan Afif. Ya, Pimpin Bu. doa sebelum belajarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah. Setelah kita membaca doa sebelum belajar, kita akan membaca surat pendek dulu. Surat apa, Bu? Ya, surat Al-Ikhlas. Nah, bila sama-sama kita akan membaca surat Al-Ikhlas sebelum memulai pembelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai iman kepada kitab Allah. Sebelum masuk materi, Ibu akan bertanya, kitab Allah itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Afif. Rukun iman, Bu. Ya, bagus sekali Afif. Rukun iman yang berapa Afif? Kitab ketiga, Bu.
Ya, bagus sekali. Iman kepada kitab adalah rukun iman yang Tiga, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, lanjut lagi. Tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis perbedaan dan persamaan antara kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kemudian lanjut. Yang pertama Ibu adalah pada hari ini, apa keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab Allah sebelumnya? Silakan Ibu Indrawati dijawab. Apa keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab Allah sebelumnya? Oh, banyak sekali, Bu. Silakan salah satunya kita. Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Ya, bagus. Mudah untuk dihafal, Bu. Iya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang bisa untuk dihafal. Kemudian Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi yang kedua, kalau tidak ada kitab atau pedoman dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Silakan Abdul Rahman. Kacau balau, Bu. Akan terjadi kacau balau. Alhamdulillah, betul sekali. Apalagi Rahman? Tidak ada tujuan hidup, Bu. Ya, bagus. Kita tidak ada tujuan hidup kalau kita tidak ada pedoman. Kitab. Contohnya, contohnya, kalau kita pergi ke pasar, apa tujuan kita pergi ke pasar? Kalau tidak ada tujuan, kita tidak tahu apa tujuan kita itu ke pasar. Apakah membeli ikan, membeli beras, membeli makanan yang lainnya. Jadi kalau tidak ada tujuan, berarti perjalanan kita hanya sia-sia saja. Ya. Di antara kedua pertanyaan tadi, apakah anak-anak sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Ada yang Bu. masih ada yang belum mengerti? Sudah, Bu Haja? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Nurhaja mau tahu, Bu. Bu Haja, tolong disimak ya, Nur Haja. Ada, Bu. Nggak ada, mata ada, Bu. Baiklah, kita lanjut lagi. Pengertian iman kepada kitab Allah. Tolong dibaca, Pak Rahmat. Ya, Bu. Rahmat Effendi, silakan. Iman Dibaca kepada pengertian kitab iman Allah. kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul. Kitab-kitab Allah itu berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Ya, bagus sekali. Ya, kitab-kitab Allah itu berfungsinya adalah sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Kalau tidak ada petunjuk, berarti sama dengan sia-sia saja. Nah, lanjut lagi, Nak. Macam-macam kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Ya, silakan dibaca, Fajri.
Ya, Bu. Ya, silakan dibaca. Macam-macam kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel. Iya, bagus sekali. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab Taurat itu hanya digunakan atau berisikan tentang memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja. Lanjut yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur, silakan penjelasannya dibaca, Nur. Halo, Nur. Nur. Ya, Bu. Ya, Maju silakan lah, mau tayo dibaca, lah. Nur. Kitab yang kedua. Bu, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Bu. Ya, Kitab Zabur berisi nasihat, hikmah, dan pujian kepada Allah. ya, bagus. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Zabur itu berisi tentang nasihat-nasihat, hikmah, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi lanjut yang ketiga, kitab Injil. Silakan Nike. Tolong dibaca yang kitab yang ketiga, Nike. Kitab ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi. Ya, bagus. Jadi yang ketiga macam-macam kitab Allah itu adalah kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah memberitahukan bahwa akan muncul nabi palsu setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi macam-macam kitab Allah yang keempat, iman kepada Al-Quran. Silakan Bapak Abdurrahman. Silakan Hadir, dibaca Bu. kitab yang keempat, Abdurrahman. Ya, Bu. Macam-macam kitab Allah yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, bagus sekali. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum masuk kepada hikmah beriman kepada kitab Allah, baiklah sama-sama kita akan menyanyikan nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Siapa anak-anak ibu yang bisa memimpinnya, nak? Saya Fitri, bisa, Bu. Bu. Saya bisa, Bu. Siapa bisa, Rahmat? Bisa? Ya, Bu. Silakan Bisa, Bu. Rahmat. Kita Dipimpin sama-sama dulu. teman-teman ya. Nah, ya, bersama teman-teman yang lainnya. Sama-sama kita Ya. baca 25 Nabi dan Rasul. Nah, 1, 2, 3. 3. Ada Idris, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yusuf, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud,
Sulaiman Ilyas Zakaria Yahya Isa Muhammad Muhammad Al-Mustafa Muhammad Al-Mustafa. Alhamdulillah, pintar-pintar anak ibu ini bernyanyi semuanya ya nak. Kelas unggul, Bu. Ah. Dah, baiklah Anda semuanya. Kita masuk ke materi selanjutnya yang mengenai hikmah beriman kepada kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab Allah yang pertama adalah memperkuat keimanan kepada Allah. Jadi keimanan kita harus kuat dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang kedua hikmahnya, silakan Irda baca yang kedua. Mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Afif. Apa contohnya Afif? Mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Halo Afif. Tidur. Bergaul dengan teman, Bu. Bagus. Bergaul dengan teman yang baik. Bergaul dengan teman yang baik. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, pasti kita akan terbawa baik juga. Kalau kita bergaul atau berteman dengan orang yang kurang baik, berarti kita Juga kurang baik, Bu. terbawa kepada yang kurang baik juga. Contohnya, kalau kita berteman dengan orang perokok, pasti kita terbawa Kita ikut merokok, Bu. Ya, bagus. Ikut merokok juga ya. Bu, Sama si Fajri, Bu. Bu, Ya, Pak Jeri ikut-ikutan merokoknya Pak Jeri. Ibu kemarin Abdul Rahman merokok, Bu. Kok anak sih? itu merokok, Bu? Kan Kurang elok, Bu. Bu. Banyak bang dikasih jajan sama orang tuanya Rahman. Kok sampai merokok? Rahman kan orang kaya, Bu. Iya, orang kaya. Efek dari merokok itu Rahman kan tahu. Apa itu, Nak? Apa efeknya kalau kita merokok, Rahman? Nyumin nuduh-nuduh aja tuh, Ma, Bu. Jadi Pak Rahman nak tahu efeknya akan Bu. merusak paru-paru kita. Nah, jadi Emang Rahman, mirip kayak Pak Rahman nih. jangan merokok lagi ya Rahman. Kalau Iya, ada Bu. uang jajannya banyak, tolong Fajri juga ikut ikutkan. kemarin, Bu. Ikutkan juga Fajri. Enggak, Bu. Jangan ikut-ikutan. Afif ikut lu, Bu. Enggak pernah merokok, do, Bu. Ya, bagus. Afif sudah tobat. Iya. Iya, udah tobat Afifnya Rahman. Enggak ada merokok lagi. Dulu ya, sekarang enggak lagi. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian, Masuk neraka kita merokok tuh, Bu. kalau masuk neraka sih hendak Afif, tapi akan merusak Merusak api neraka, Bu. tubuh kita. Bu, Ya, kata Fajri, Bu, merokok itu dapat mematikan api neraka katanya kemarin. kalau bisa api neraka bisa dimatikan Afif. Kalau api rokok bisa dimatikan. Kalau api neraka mana bisa dimatikan Afif? Ya, berikanlah bimbingan kepada teman kami itu, Bu. Fajri itu Api suka neraka sekali kita merokok yang sama mati. Rahman. Iya, kalau neraka kita yang matinya. Mak Soleh bisa matikan api neraka tuh, Bu, sama rokoknya. Iya. Dah, baiklah anak ibu, kita lanjut dengan yang nomor 3. Silakan Nike. Ya, Bu. Yang nomor 3-nya Nike. Apa hikmah beriman kepada kita Allah? Yang ketiga yaitu hidup manusia menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Nah, jadi hidup manusia menjadi tertata atau ada pedoman yang bersumber
pada kitab suci karena ada pegangan mana itu perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk itu sudah ada dalam kitab suci Al-Quran. Yang nomor 4 apa Nike? Tertata tuh apa tuh, Bu? Udah tahu. Tertata itu tersusun. Oh, gitu ya, Bu. Ya, Ya, kayak meja tersusun. susun, Bu. Iya, ya, Bu. Nah, nomor Makasih ya, 4 Bu. lagi ya Nike. Ya, Bu. Lanjut, Bu. Rahmat Effendi. Silakan baca nomor 4 Rahmat Effendi. Nomor 4, Bu. Ya, Memupuk sikap toleransi. memupuk sikap toleransi. Apa itu toleransi itu, Nak? Siapa yang tahu? Toleransi itu Saling harga menghargai, Bu. Ya, tolong menolong kata teman, Bu. ya, saling harga menghargai, saling bantu membantu, dan saling tolong menolong. Yang kelima, silakan siapa? Amal soleh, Gerda, Bu. silakan Gerda atau Ahmad Soleh. Ahmad Soleh, silakan nomor 5 Ahmad Soleh. Menambah ilmu pengetahuan, Bu. Ya, bisa menambah ilmu pengetahuan dari ilmu yang kecil menjadi ilmu yang besar. Contohnya, ilmu kita baru sedikit. Setelah belajar PPG ini, ilmu kita bertambah. Nah, itu contohnya untuk menambah ilmu pengetahuan. Kemudian lanjut lagi nomor 6. Silakan lagi ya Pak Rahman. Mau baca nomor 6 Pak Rahman? Abdurrahman, Bu. Ya, Rahman. Baik, Bu. Mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Bu. Ya, kita dapat mengetahui dan membedakan mana perbuatan atau perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Beko, rekaman Papa. Nah, lanjut lagi nomor 7. Siapa anak ibu yang belum terpanggil namanya? Bu, nak kedengeran, Bu. Pipi belum lagi, Riani, Bu. Bu. Ya. Fitri. Silakan Fitri belum, Fitri. Bu. Baca nomor 7. Ya, baik, Bu. Nomor 7, memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang yang terdahulu. Ya, bagus sekali. Memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu. Berarti di dalam kitab suci ini ada sejarah-sejarah orang yang terdahulu Kisah-kisah. atau kisah-kisah Nabi sebelum Al-Quran diturunkan ya. Kemudian lanjut nomor 8. Siapa anak ibu yang belum terpanggil namanya ya? Inur belum. Nur Haja ya, Haja. Bu, Ya, Nur Haja. menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat, Bu. Ya, bagus sekali. Nomor 8, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi, dengan adanya kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang mau mengamalkannya. Ya, kita amalkan apa-apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, sehingga orang yang mengamalkan itu mendapat kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan di akhirat. Baiklah, untuk tugas kelompok hari ini, silakan nanti dibuat 2 kelompok. Ya, 2 kelompok tentang yang judulnya ini. Silakan kelompok yang pertama dibagi. Yang kelompok pertama Afif, Abdurrahman, kemudian Fitri, Nike. Yang kelompok kedua Fajri,
Rahmat Effendi, kemudian Indrawati, Nur Hajah, dan Ahmad Soleh. Orang bel lah bunyi, Bu. Bunyinya sebentar ya. Ya, 5 menit lagi. Tunggu bersabar. Ya, 5 menit lagi kita sudah. Tugasnya kelompok pertama itu apa keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab Allah sebelumnya. Itu kelompok yang pertama, apa keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab Allah sebelumnya. Kelompok yang kedua, kalau ada kitab atau pedoman dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Nah, berarti anak ibu nanti sudah ada kelompoknya masing-masing dan akan tampil satu kelompok satu orang saja usulnya. Dari ibu waktu 5 menit. Silakan dibuat apa tentang pertanyaan kelompok satu tadi. Silakan Ibu Yana. Dah. Baiklah kelompok 1. Siapa yang bisa mempresentasikannya? Silakan kelompok 1 tadi siapa? Afif, Abdurrahman, Fitri, dan Nike. Siapa Ya, yang Bu. bisa mempresentasikannya? Saya, Bu. Saya coba, Bu. Bagus sekali Afif. Silakan Afif. Ya, baiklah, Bu, dan teman-teman semuanya. Untuk keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab Allah sebelumnya, itu Al-Quran terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Kemudian membuat hati kita tenang dan damai, Bu. Ya, berarti dua ya, Afif ya. Yang pertama, tadi membuat hati kita. Yang pertama ini menjaga keaslian Al-Quran keaslian Al-Quran sampai akhir zaman. Yang kedua, hati kita menjadi tenang dan damai, Bu. hati kita akan menjadi tenang. Ya, bagus sekali ya, Afif. Ya, Bu. Yang kelompok yang kedua, silakan Fajri boleh. Fajri bisa menampilkan yang keduanya, Fajri. Kalau tidak ada kitab dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Kota Jo Fajri. Nggak bisa, Fajri. Iya, Bu. Kita coba dulu, Bu. Bagus sekali, Fajri. Kalau tidak ada kitab pedoman dalam hidup kita, apa yang terjadi? Yang pertama tentu kita tidak tahu arah hidup kita, Bu. Iya, bagus. Ya, apa tujuan hidup kita? Mungkin kita tidak sholat, Bu. Mungkin main-main saja kita, main game, main HP, ya, Bu. Iya. Ya. Itu saja, Fajri. Ya, Bu, itu aja, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi kalau kita tidak ada pedoman atau pegangan dalam hidup, berarti sama dengan apa tadi, Fajri? Apa tadi, Fajri? Kita tidak punya pedoman hidup, Bu. Main-main aja, Bu. Kita tidak Katanya. punya pedoman hidup. Kalau kita tidak ada pegangannya. Nah, ya. Baiklah. Penutup pada hari ini akan Ibu berikan tugas di rumah, yaitu membuat peta konsep tentang iman kepada kitab Allah. Silakan Ananda buat nanti peta konsep tentang iman kepada kitab Allah. Minggu depan akan Ibu nilai tugas Ananda tersebut. Ya, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Pembelajaran kita sudah berakhir dan jam istirahat pun hampir berbunyi lagi. Kata Nike tadi, Bu, jam istirahat sudah habis. Ya, alhamdulillah. Baiklah,
Kita tutup pembelajaran kita Wati tadi membaca mah, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.